Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita mau datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur dan berterima kasih sebab Tuhan Yesus nyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Dan mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita tinggikan Dia. Kita menyanyikan pujian di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan, kita mau menyembah Dia. Haleluya, puji Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan melalui pujian ini. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya, 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 puji Tuhan. Kami tinggikan Engkau selalu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebab Kau Allah yang besar, Kau Allah yang layak terima pujian kami. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kau layak Tuhan menerima pujian kami. Kau layak disembah sebab Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Tiada kata yang dapat kami balas Tuhan buat kebaikan Tuhan yang berlaku setiap kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kamu naikkan pujian kami kepada Tuhan, penyembahan kami ke hadapan Tuhan. Tuhan yang melayakkan setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan yang memberkati jalannya ibadah ini ya Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami siapkan kehidupan kami, hati kami beri yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan.
Mari kita mau senangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kita. Kalau kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, mari kita menggunakan tubuh ini untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian kita. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Tahukah bahwa kau rumah Allah? Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Engkaulah rumah Allah yang kudus. Amin. Dipenuhi dengan kesukaan, dipenuhi dengan kesucian, dipenuhi dengan kemuliaan. Engkaulah rumah Allah yang kudus. Haleluya. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Tahukah kau bahwa rumah Allah? Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Engkaulah rumah Allah yang kudus. Dipenuhi dengan kesukaan, dipenuhi dengan kesucian, dipenuhi dengan kemuliaan. Engkaulah rumah Allah yang kudus. Haleluya. Dipenuhi dengan kesukaan, dipenuhi dengan kesucian. Kalau roh Allah tinggal di dalam kita. Haleluya. Dipenuhi dengan kemuliaan. Engkaulah rumah Allah yang kudus. Amin. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Haleluya. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Amin. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia. Puji Tuhan. Dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar. Amin. Kita terus memuliakan Tuhan. Haleluya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan. Ajak jiwamu, hai jiwaku, pujilah Tuhan dan ingatlah setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita muliakan Tuhan dengan puji-pujian kita. Amin. Puji Tuhan. Dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya.
Mari kita tetap memuliakan Tuhan. Dalam puji-pujian kita kepada Tuhan, biarlah kita tetap terus minta kepada Tuhan melalui Roh Kudus-Nya untuk terus menyelidiki hati kita, menyelidiki hidup kita, untuk kita dapat memperhatikan hidup kita. Apakah hidup kita ini sudah berkenan kepada Tuhan? Mari kita menyanyikan pujian, selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Biarlah Roh Kudus itu akan terus mengoreksi hidup kita. Haleluya. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Pujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku ya Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Pujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Pujilah akan daku dan ketahuilah. Pujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Pujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu juga yang akan menyelidiki hati kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Kita nyanyikan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang indah sudah Tuhan berikan kepada kami untuk memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kembali lagi kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk kami, Tuhan urapi hamba-Mu, Engkau taruh perkataan-perkataan-Mu dalam kehidupan hamba-Mu. Apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk tiap kehidupan kami ya Tuhan, Tuhan taruh dalam hati hamba-Mu, sehingga kami semakin hari Tuhan semakin serupa dengan Engkau melalui pendengaran kami kepada firman-Mu. Berikan kami hati yang lembut Tuhan, jauhkan kami dari hati yang keras, biar senantiasa kami rindu untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada kami percaya kami terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kami sudah berdoa dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Allah selalu beserta dengan kita dan selalu memberkati kita, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Dalam ibadah daring ini, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang menjadi tema GPDI Kraso, perhatikanlah keadaanmu. Di dalam Hagai pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6, mari kita melihat dan membuka ayat tersebut. Hagai pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Sekalipun kita di rumah, tapi saya berharap kita membacanya sembari berdiri. Mari kita berdiri semuanya dan membacanya bersama-sama. 2, 3. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mempelajari dinamika perjalanan dari bangsa Israel semenjak mereka terbentuk menjadi sebuah bangsa di tanah perbudakan, kemudian mereka keluar dari tanah perbudakan. Ada kurang lebih 40 tahun perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, dan saat dalam perjalanan mereka mendapatkan hal yang begitu indah, di mana dipercayakan firman Allah, Taurat dalam hal ini untuk mereka. Dan saat mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka menjadi satu bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Kita juga tahu bersama bagaimana ketika terjadi perpecahan, bangsa Israel itu terbagi dua karena kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Ada untuk bagian utara disebut bangsa Israel, untuk bagian selatan disebut bangsa Yehuda. Kemudian bagaimana juga kehidupan dari mereka banyak melanggar akan perintah Tuhan sehingga Allah menghukum mereka, membuang mereka. Untuk bangsa Israel ke tanah Asyur, kemudian untuk bangsa Yehuda dibuang ke tanah Babel. Hal yang lain juga kita melihat setelah 70 tahun dalam pembuangan mereka kembali dari tanah Babel. Dan apa yang barusan kita baca, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian,
Dalam kitab Hagai ini mengkisahkan tentang kembalinya bangsa Israel atau bangsa Yehuda dari tanah dari Babel, dari pembuangan mereka, dan ada hal-hal yang indah yang kita bisa pelajari di sana. Pada saat mereka kembali, saya mempelajari di dalam Alkitab dan juga buku-buku pintar, ada 3 gelombang mereka kembali. Gelombang pertama di bawah kepemimpinan Sesbazar, dan nabi yang melayani pada saat itu adalah Hagai. Ya, Nabi Hagai yang ayat-ayatnya firman Allah melalui beliau kita baca tadi. Kemudian di gelombang yang kedua, kurang lebih 70-80 tahun sesudah kepulangan gelombang pertama, itu ada atau di bawah kepemimpinan Ezra. Dan juga sesudah itu di bawah kepemimpinan Nehemia. Jadi ada 3 gelombang kembalinya orang-orang dari pembuangan mereka kembali ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seperti saya sebutkan tadi, bahwa gelombang pertama mereka itu kembali dari tanah perjanjian dan hamba Tuhan, nabi yang melayani pada saat itu, Nabi Hagai. Dan firman Allah disampaikan kepada umat Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada pada saat itu, untuk memperhatikan keadaan mereka. Jadi dari situ kita melihat bahwa Nabi Hagai sebenarnya, atau firman Allah sebenarnya mengajak supaya bangsa Israel mereka mengevaluasi apa yang sebenarnya sementara mereka alami. Dari ayatnya yang ke-6, dari Hagai pasalnya yang pertama, maka kita mendapatkan penjelasan bahwa umat Tuhan pada saat itu mengalami kesulitan yang amat sangat berhubungan dengan ekonomi. Dan dari ayat-ayat itu, maka kita melihat bahwa kesulitan itu datang menimpa umat Tuhan, itu adalah bagian dari penghukuman Tuhan terhadap umat Tuhan. Penghukuman Tuhan terhadap mereka. Kenapa? Ternyata mereka mengambil satu keputusan untuk tidak membangun bait Allah. Untuk tidak membangun bait Allah. Pada saat kita membaca ayat ini, memang kalau sekilas kita melihat bahwa mereka ini bukan hanya, atau saya mau sebutkan begini, sekilas kita membaca bahwa mereka diperhadapkan dengan 2 pilihan, membangun bait Allah atau memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Itu hanya diperhadapkan dengan 2 pilihan. Dan apa yang kita lihat bahwa ternyata mereka memutuskan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan membiarkan bait Allah dalam reruntuhan. Dan akibatnya dari kitab Hagai kita melihat bahwa ada penghukuman Allah untuk bangsa atau umat Tuhan pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebenarnya kalau kita melihat di dalam Alkitab dan juga membaca, ada begitu banyak hal-hal atau pandangan-pandangan mengenai orang atau umat Tuhan pada saat itu. Sebenarnya mereka bukan hanya sekedar berhadapan dengan 2 pilihan. Tetapi ada satu kondisi yang membuat atau yang mendorong mereka harus mengambil keputusan untuk meninggalkan pembangunan bait Allah. Nanti kita akan mempelajari itu bersama-sama. Dari situ juga
ada hal-hal yang indah yang kita bisa dapatkan untuk pembelajaran kita menghadapi hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa tujuan dari bangsa atau umat Tuhan kembali dari pembuangan, kita dapat melihatnya di dalam kitab Ezra. Dan saya coba melihat bahwa kitab Ezra dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-6 itu menjelaskan tentang keadaan umat Tuhan, aktivitas umat Tuhan pada gelombang pertama. Begitu. Jadi kalau kita mau mencari info tentang umat Tuhan dan aktivitas yang mereka lakukan di gelombang pertama, maka kita melihatnya itu dalam kitab Ezra pasal 1 sampai pasalnya yang ke-6. Dari kitab Ezra ini, maka kita dapat melihat bahwa kembalinya mereka dari tanah perbudakan atau dari tanah pembuangan, itu tujuannya adalah untuk membangun bait Allah. Itu kita melihatnya di dalam Ezra pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Siapa di antara kamu, Ezra 1 ayat 3. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Jadi kembalinya umat Tuhan dari pembuangan tujuannya adalah membangun bait Allah. Dan mereka penuh dengan sukacita, mereka penuh dengan semangat meresponi akan perintah ini. Ya. Mereka penuh dengan semangat meresponi akan perintah ini. Dan ketika mereka sampai ke tanah perjanjian, mereka menjalankan tujuan mulia itu, tujuan kudus itu. Kita perhatikan di Ezra pasal 2 ayatnya yang ke-68. Saya rasa saya perlu menyampaikan akan hal ini supaya kita dapat mengerti kronologisnya. Ya. Kenapa kok ada perintah perhatikanlah keadaanmu? Kenapa ada penghukuman Allah untuk orang atau untuk umat Tuhan? Ezra pasal 2 ayatnya yang ke-68 dikatakan, beberapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya yang semula. Rupanya ketika tujuan itu mereka peroleh, mereka sampai ke tanah perjanjian, dan mereka memberikan perhatian khusus untuk pembangunan bait Allah, dan mereka memberikan persembahan-persembahan sukarela. Kalau kita melihat dalam kitab Ezra, saat mereka kembali, sebenarnya mereka sudah membawa benda-benda atau membawa kekayaan dari tempat pembuangan mereka untuk pembangunan bait Allah. Gitu. Dan saat itu, saat pembangunan itu berjalan dan orang-orang atau umat Tuhan pada saat itu memberikan perhatian khusus, mereka memberikan persembahan mereka. Jadi mereka dengan penuh semangat dan mereka membuktikannya dalam sumbangan-sumbangan mereka sehingga harapan mereka bait Allah itu bisa segera terbangun. Namun apa yang terjadi? Itu. Apa yang terjadi? Dalam usaha mereka membangun bait Allah, ada begitu banyak orang berusaha untuk melemahkan mereka dan menggagalkan usaha mereka membangun bait Allah. Begitu. Jadi ada orang-orang yang berusaha menggagalkannya. Itu Ezra pasal yang keempat, ayatnya yang keempat sampai 5. Saya bacakan. Maka penduduk negeri itu, jadi ada orang-orang yang tinggal di sekitar tempat mereka tinggal, itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka
takut membangun. Jadi ada orang-orang di sekitar mereka itu mengintimidasi akan orang-orang Yehuda supaya mereka takut dalam usaha mereka membangun akan bait Allah. Kemudian di ayatnya yang kelima dikatakan begini, bahkan selama zaman Kores, Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Jadi bukan hanya usaha mengintimidasi dengan kata-kata, tetapi ada usaha-usaha yang cukup serius dengan mereka menyogok supaya pembangunan bait Allah itu digagalkan. Gitu. Digagalkan. Dan ternyata saya melihat di dalam Alkitab, usaha-usaha melemahkan, usaha-usaha menggagalkan, membangun bait Allah itu, usaha-usaha itu menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Dan coba kita lihat Ezra pasal yang keempat ayat 21. Dikatakan begini, oleh sebab itu keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali. Jadi usaha-usaha mereka, orang-orang yang tidak senang akan pembangunan bait Allah, itu mereka ada tuduhan-tuduhan bahwa mereka akan menjadi pemberontak, mereka tidak akan membayar pajak. Mendengar akan hal itu, raja pada saat itu, Artasasta namanya di sini, mengambil satu keputusan untuk menghentikan pembangunan. Jadi secara politik, pembangunan itu dihentikan. Begitu. Dan di ayat 23 ini sungguh sangat menarik. Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai Panitera serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang menghentikan pekerjaan itu. Jadi kita melihat di sini usaha menggagalkan, itu ada keputusan perintah untuk menghentikan, dan ada penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Yehuda, umat Tuhan pada saat itu. Kalau seandainya mereka tidak menghentikan pembangunan bait Allah, maka mereka mengalami penderitaan yang amat sangat. Jadi inilah yang menyebabkan orang-orang Yehuda, umat Tuhan, tidak atau memutuskan untuk tidak membangun bait Allah. Jadi bukan sesederhana yang mungkin timbul dalam pikiran kita, bahwa umat Tuhan pada saat itu diperhadapkan dengan pilihan membangun atau memenuhi kebutuhan masing-masing atau keluarga mereka masing-masing. Bukan hanya sekedar itu. Sebenarnya mereka cinta dengan bait Allah, mereka berusaha memberikan sumbangan mereka berusaha untuk membangun bait Allah, tetapi mereka diperhadapkan dengan satu kondisi yang luar biasa. Begitu, kondisi di mana mereka harus berhenti membangun bait Allah. Dan sungguh sangat menarik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada saat mereka menghentikan pembangunan bait Allah, mereka memutuskan membangun bait Allah, di dalam kitab Hagai yang barusan tadi kita baca, menjadi ayat pokok kita, dikatakan di sana bahwa Allah menghukum mereka, Allah membuat kehidupan mereka menjadi sulit. Padahal yang menghentikan pembangunan bait Allah itu bukan serta-merta adalah keputusan mereka. Tetapi yang menghentikan pembangunan bait Allah itu adalah penguasa yang ada pada saat itu. Begitu. Kalau seandainya mereka terus membangun bait Allah, mereka akan mengalami penderitaan yang amat sangat. Begitu. Dan kita lihat di sini bahwa saat mereka memutuskan untuk menghentikan pembangunan bait Allah, ada penghukuman Allah untuk orang-orang atau umat Tuhan pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini seperti mereka diperhadapkan dengan, saya mau sebut seperti makan
buah simalakama. Gitu. Maju kena, mundur kena. Gitu. Mereka menghadapi satu keputusan yang sangat sulit. Begitu. Kalau seandainya mereka terus membangun, mereka mengalami penderitaan dari orang-orang yang ada di sekitar sana. Kalau mereka menghentikan pembangunan, mereka mendapatkan penghukuman dari Allah. Melihat akan kondisi itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ada satu hal yang sungguh sangat indah yang kita bisa pelajari di sini. Sekalipun menghadapi kesulitan. Firman Allah datang kepada orang-orang Yehuda, kepada umat Tuhan. Perhatikan keadaanmu. Dalam bahasa yang lain dikatakan, perhatikan jalan-jalanmu. Mungkin juga dalam terjemahan yang lain dikatakan, pikirkan apa yang sedang engkau alami sekarang ini. Coba renungkan kembali. Coba evaluasi kembali. Begitu. Coba evaluasi kembali. Saat diperhadapkan dengan masa sulit, yang harus ada dalam pikiran kita adalah tetap berusaha melakukan akan keinginan Tuhan. Tetap berusaha melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang Allah inginkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya melihat di dalam Alkitab sebuah gambaran bagaimana orang Israel saat mereka kembali dari tanah pembuangan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-126 di sana. Saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mazmur 126. Ini gambaran dari orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Jadi pada saat mereka kembali, mereka punya harapan yang sungguh luar biasa. Bahwa Allah menyertai mereka. Bahwa Allah memberkati mereka. Bahwa Allah pasti menolong pada saat pembangunan bait suci. Mereka akan melihat campur tangan Allah Sang Khalik langit dan bumi. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Itu yang mereka tahu. Itu sebabnya ketika mereka kembali, mereka penuh dengan semangat, mereka penuh dengan sukacita. Ini yang mereka rasakan. Namun kenyataan yang mereka hadapi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saat mereka sementara membangun dengan sukacita, ada begitu banyak orang yang tidak senang dan berusaha menggagalkannya. Dan mereka merasa bahwa Allah tidak memberikan pertolongannya atas kehidupan mereka. Dan mungkin karena mereka melihat bahwa Allah tidak memberikan pertolongannya, mereka merasa kecewa. Mereka merasa putus asa, kehilangan harapan. Allah tidak menolong, Allah tidak memberikan perhatian. Sehingga timbul dalam pikiran mereka, timbul di dalam hati mereka bahwa waktu pembangunan bait Allah itu bukan waktunya mereka. Generasi-generasi sesudah mereka yang memang mungkin dipercayakan Allah untuk membangun bait Allah. Bukan generasi mereka. Jadi ketika kondisi sulit yang mereka hadapi, mereka melihat bahwa dan mereka harus mengambil keputusan untuk tidak membangun bait Allah. Untuk tidak membangun bait Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ini yang Allah tidak inginkan. Ini yang Allah tidak mau, begitu. Ketika menghadapi kesulitan, umat Tuhan harus tetap menjalankan tujuannya, yaitu membangun bait Allah. Itu sebabnya Hagai datang kepada umat Tuhan pada saat itu. Perhatikan keadaanmu.
Gitu. Perhatikan keadaanmu. Dan ketika teguran itu datang, ketika peringatan itu datang, saya membaca di dalam Alkitab, dalam kitab Hagai ini, memberi kesadaran atas hidup mereka untuk kembali kepada tujuannya, membangun bait Allah. Dan juga kita melihat roh Allah menggerakkan hati mereka untuk membangun bait Allah itu. Gitu. Dan roh Allah memberikan kepastian bahwa roh Allah atau Allah sendiri akan menyertai mereka. Maka daripada itu, mereka harus menguatkan hati mereka. Coba perhatikan Hagai pasal 2 ayat 4 dan 5. Tetapi sekarang, Hagai pasal 2 ayat 4 dan 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah, bersemangatlah. Begitu. Kuatkanlah hatimu. Hai Yosua bin Yosadak imam besar, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikian firman Tuhan, bekerjalah, berusahalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Bekerjalah, kembali berusaha untuk menjalankan tujuan pembangunan bait Allah. Dan di ayatnya yang ke-6, kita melihat di sana, atau ayat yang ke-5, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Roh Allah ada dalam kehidupan umat Tuhan, itu sebabnya menjalankan pembangunan itu tidak perlu takut. Begitu. Dan Allah memberikan kepastian atas kehidupan orang percaya bahwa Allah ada. Itu sebabnya kembali bersemangat, kembali berusaha, jangan takut, terus bekerja. Demikian pula kita, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Allah punya tujuan. Kalau bangsa Yehuda, umat Tuhan, saat kembali dari pembuangan, Allah punya tujuan untuk mereka membangun bait Allah. Kita juga sebagai orang yang percaya kepada Allah, Allah punya tujuan untuk kehidupan kita masing-masing. Kita melihatnya dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ini tujuan kita, semua orang percaya, mau hamba-hamba Tuhan, mau umat Tuhan, kaum awam, mau terpelajar, tidak terpelajar, mau yang kaya, mau yang miskin, punya tujuan yang sama. Dikatakan Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jadi kita melihat di sini bahwa tujuan Allah kita sebagai orang percaya untuk hidup kudus, untuk hidup berkenan kepada Allah. Begitu. Jadi saat-saat tujuan ini Allah berikan atas hidup kita, mari kita berusaha sedemikian rupa. Kita berusaha sedemikian rupa, sekalipun kita menghadapi kesulitan, gitu. Seperti bangsa Israel menghadapi kesulitan, mari kita tetap berusaha untuk mencapai tujuan itu. Kita menjadi kudus, maka orang yang kudus bisa melihat Allah. Saat penderitaan sangat datang menimpa kita, kita tetap bersemangat. Begitu. Jadi Allah ada dalam hidup kita, menyertai kita. Dan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa atas hidup kita. Jadi setiap hari Allah inginkan kita memperhatikan keadaan kita. Setiap hari Allah menginginkan kita mengevaluasi apa yang sudah kita alami, apa yang kita nikmati sebagai bahan pembelajaran kita untuk waktu-waktu yang akan datang. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dalam usaha kita mencapai kekudusan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Roh Allah ada atas hidup kita. Kolose 1 ayatnya yang ke-11 dikatakan, Dia memberikan ketekunan kepada kita untuk tetap tekun dan sabar menghadapi berbagai hal yang ada di hadapan kita. Amin. Puji Tuhan, Allah selalu beserta dengan kita. Haleluya. Mari, puji Tuhan, umat Tuhan, dimanapun berada, kita berdiri semuanya, kita pujikan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita yakini bahwa Roh Kudus ada dalam perjalanan hidup umat Tuhan di zaman dulu dalam perjanjian lama. Dan Alkitab memberikan penjelasan bahwa Roh Kudus juga ada berdiam atas kehidupan kita. Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Dia hadir dalam hidup kita.
karena Dia sungguh mengasihi kita. Allah menegur umat Tuhan, itu bukti nyata kasih Allah. Haleluya. Penolongku diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari kita luaskan supaya Roh Allah memenuhi hidup kita, sehingga Dia dapat menguasai kita, memimpin hidup kita. Jadilah kita pribadi-pribadi yang hidup oleh Roh dan hidup di bawah pimpinan Roh. Amin Tuhan. Haleluya. Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Roh Kudus yang menghibur Penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Jamahlah kami, Haleluya, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, Engkau hadir mengasihi. atas kehidupan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kau manis, Haleluya. Kaulah Engkau tinggal dalam hidup mereka. penolongku Amin Tuhan. diutus Bapakku. Amin Tuhan. Ku buka Kami buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah Engkau Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Ku buka hati Kami buka hati benar Yesus. Ku buka hati Kerja Engkau menyembah-Mu dengan Yesus. Yesus. Haleluya. Jamah kami Tuhan, penuhi kami. Haleluya, 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 haleluya. Kita sudah mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Ketika Allah datang menegur umat Tuhan karena menghentikan pembangunan bait Allah. Saat Allah menegur, itu tanda cinta Tuhan. Itu tanda kasih Tuhan atas kehidupan mereka. Haleluya, memang benar umat Tuhan diperhadapkan dengan kesulitan. Memang benar umat Tuhan diperhadapkan dengan begitu banyak hal yang menyusahkan mereka. Tapi Allah menginginkan mereka untuk tidak menghentikan pembangunan itu. Allah juga punya tujuan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Supaya kita berusaha hidup kudus. Itu tujuan Allah.
atas hidup kita menjadi orang-orang kudus. Haleluya. Kalau Allah menyertai umat Tuhan dalam pembangunan bait Allah, Roh Allah ada dalam hidup mereka supaya membangkitkan semangat mereka, supaya mendorong mereka untuk terus berusaha, supaya menggantikan rasa takut mereka. Dan kenyataan pembangunan bait Allah itu bisa menjadi kenyataan atas hidup mereka. Kita juga dalam usaha kita hidup kudus, menjadi kudus, supaya kita dapat melihat Allah. Itu pasti menjadi kenyataan atas hidup kita. Karena ada Roh Allah yang menyertai kita. Ada kekuatan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi berdiam atas hidup kita. Haleluya. Dialah yang akan membantu kita sedemikian rupa. Amin Tuhan, haleluya. Kalau Roh Allah membantu dalam hal-hal yang rohani, Allah juga membantu kita untuk hal-hal yang kita lakukan di setiap hari. Dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam kesaksian kita, dalam pendidikan kita. Roh Allah mau menolong kita. Itu janji firman Allah. Haleluya. Itu sebabnya teruslah berusaha, teruslah bersemangat. Kuatkanlah hati kita. Jangan takut, karena Allah yang maha kuasa menyertai kita. Haleluya. 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 Kalau kita gagal, jangan terpuruk dalam kegagalan kita. Mari bangkit kembali, maju kembali, bersemangat kembali. Haleluya. Roh Allah mau menolong hidup kita. Itu sebabnya mari kita buka hati untuk kerja Roh Kudus atas hidup kita. Haleluya Tuhan. Jamah kami. Haleluya Tuhan. Kami yang lagi dalam kesulitan, kami yang lagi dalam kesusahan, kami yang lagi dalam kesakitan, jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami yang dalam keterpurukan, kami yang sudah kehilangan pengharapan. Haleluya, jamah kami Tuhan. Yesus, penuhi kami Tuhan. Kami tidak sanggup tanpa pertolongan daripadamu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bekerjalah dalamku lebih dalam. Bekerja Haleluya. Dengan kerendahan hati kita minta supaya Allah Roh bekerja atas hidup kita. Lebih dalam, lebih dalam dalamku. Amin Tuhan. Ini doa kami. Ini doa kami. Haleluya. Haleluya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Haleluya. Bekerja bekerja. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Doaku kehadiratmu. Bekerjalah, bekerja dalamku. Haleluya. Bekerja
Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kami. Bahkan Engkau sungguh-sungguh memberkati hidup kami ya Tuhan. Belajar dari kehidupan umat Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka kembali dari tanah pembuangan ya Tuhan. Haleluya, mereka diperhadapkan dengan kesulitan yang amat sangat. Tetapi Allah menyatakan bahwa roh Allah ada dalam hidup mereka. Allah berjanji untuk memberkati mereka. Allah berjanji untuk memberikan pertolongan atas hidup mereka ya Tuhan. Dan kami percaya, kami orang-orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu keyakinan kami bahwa roh Allah juga ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Memang kami harus akui dalam perjalanan hidup kami, mempertahankan kekudusan yang Allah anugerahkan dalam hidup kami. Kami harus akui ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak tantangan yang kami alami, yang kami hadapi ya Tuhan. Dan kami juga harus akui seringkali dalam usaha kami menjaga kekudusan, kami menghadapi kegagalan atau kami mengalami kegagalan. Tapi kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau, firman Allah datang dalam hidup kami untuk kembali kami bersemangat, bangkit ya Tuhan, menghadapi hidup ini ya Tuhan. Dan janji firman Tuhan bahwa kami tidak sendiri. Ada roh Allah yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi berdiam atas hidup kami. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang mendudukkan Yesus duduk di sebelah kanan Allah di sorga. Itu ada dalam hidup kami, menyertai kami Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu. Itu sebabnya ya Tuhan, kami tidak perlu takut ya Tuhan. Dan kami yakini bukan hanya hal-hal yang rohani saja penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Tetapi Tuhan, untuk segala aspek hidup kami ya Tuhan, Allah menyertai kami dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, kesaksian kami Tuhan, bisnis kami. Kami percaya Allah roh beserta dengan kami ketika kami duduk, ketika kami berbaring ya Tuhan, ketika kami berkendaraan, Allah roh beserta dengan kami. Itu kami yakini karena roh Allah berdiam atas hidup kami ya Tuhan. Kami tidak perlu takut menghadapi hidup ini ya Tuhan. Kami tidak perlu takut karena Allah yang maha kuasa ada dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah keyakinan yang kuat ini selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh umat Tuhan yang melihat tayangan ini. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus Tuhan tolong sembuhkan dan pulihkan mereka. Kalau mereka diperhadapkan dengan berbagai masalah, Allah hadir dalam hidup mereka dan menyelesaikan segala bentuk permasalahan hidup mereka. Biarlah mereka dapat melihat sendiri tangan Allah yang maha kuasa menyatakan mujizat-mujizat-Mu atas hidup mereka ya Tuhan, sehingga meneguhkan iman percaya mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk pelayanan di GPDI Kekaso ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dari Bapak Gembala kami, Bapak Ibu Wakil Gembala kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani majelis ya Tuhan, sampai seluruh sidang jemaat Tuhan. Allah yang memberkati. Doa kami kepadamu Tuhan, tolong berkati juga kota dan bangsa ini ya Tuhan. Beri hikmat akal budi kepada pemerintah kami dalam usaha mereka mensejahterakan kami ya Tuhan. Dan biarlah lewat pemerintahan mereka dapat memberikan kebebasan sebesar-besarnya bagi umat Tuhan mencari Tuhan, bagi umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih untuk ibadah daring ini ya Tuhan. Engkau memberkati hidup kami. Dan
Akhirnya saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus selalu menjadi bagian kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita akhiri ibadah ini dan kita terima berkat ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.